Halo semuanya, selamat datang di Radio Pendidikan. Bersama kami, member-member kelompok 2. Dalam video ini, kami akan membahas tentang apa itu karakteristik peserta didik. Saya, Ahmad Zaini Syauqilhaq, akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu karakteristik. Jika Anda pernah membeli pisang, ya betul, pisang. Maka Anda pengen pisang, ya enggak gitu. Maksudnya, jika Anda pernah beli pisang, maka Anda akan sadar jika pisang memiliki beragam jenis, seperti pisang raja, ambon, dan kepok. Masing-masing punya ciri khas tersendiri agar kita dapat mengenal dan membedakannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik adalah tanda, ciri, atau fitur yang bisa digunakan sebagai identifikasi. Karakteristik juga bisa diartikan simpelnya sebagai sesuatu yang bisa membedakan satu hal dengan hal lain. Ya, begitu pula dengan peserta didik. Tiap individu juga memiliki ciri khasnya masing-masing. Tapi kenapa kita harus tahu? Apa untungnya? Ya, sama seperti pisang tadi. Kalau kita tahu itu pisang apa, ya otomatis gampang aja buat makan, masaknya ya lebih enak aja gitu kan. Kita bisa nikmati pisang tersebut dengan maksimal. Hal yang sama berlaku pula pada peserta didik. Jika kita mengenal mereka secara mendalam, maka kita akan lebih mudah untuk mendidik mereka. Karakteristik peserta didik alias murid itu banyak keunikannya yang bikin tiap murid itu beda satu sama yang lain. Hal ini bisa dilihat dari banyak aspek. Contohnya misal dari aspek fisik. Nah, di aspek fisik itu kan ada murid yang aktif banget dan ada juga murid yang gampang capek lah. Terus ada juga yang murid itu ada yang lebih luas banget lah, alias ya kayak malas-malas aja gitu. Terus ada aspek pemikiran. Nah, itu cara pikirnya beda-beda. Ada yang cepat nyambung, ada juga yang butuh waktu. Nah, yang butuh waktu ini biasanya itu lebih diperjelaskan lagi, materi-materi yang kita jelaskan sebelumnya itu dijelaskan lebih dalam agar biar cepat nyambung. Lalu ada juga ini yang secara berpikir secara logis, dan ada juga yang kreatif abis. I'm in the thick of it, everybody. Tapi tentu saja kita akan melibatkan itu perasaan atau secara emosional. Nah, di sini biasanya itu ada yang termotivasi banget buat belajar gitu. Tapi kita tidak lupa juga ada yang minder. Jadi simpelnya itu kayak ekstrovert dan introvert. Jadi apa hubungannya sama multiple intelligence? Nah, menurut teori multiple intelligence ala Howard Gardner, tiap orang punya kecerdasan yang berbeda-beda. Contohnya, ada yang jago ngomong, ada yang pintar ngitung, ada yang suka gambar, ada yang jago musik, ada yang suka gerak-gerik, macam-macam lah. Tiap anak itu juga punya gaya belajarnya masing-masing. Ada anak itu gaya belajarnya secara visual, suka lihat gambar atau diagram atau yang macam-macam. Kadang ada juga yang suka melalui pendengaran alias auditory. Itu seperti suka dengerin diskusi, dengerin guru bicara, atau ini biasanya murid paling suka yaitu kinestetik, yang suka gerak, praktek langsung atau bereksperimen. Intinya tiap anak itu unik, punya cara belajarnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Najwan Maulidil Sabil. Jadi kali ini gue mau menjelaskan apa itu multiple intelligence dan apa saja multiple intelligence itu. Baik, yang pertama itu
Apa itu sih multiple intelligence? Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah teori yang dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikologi dari Harvard University pada tahun 1983. Teori ini menyatakan bahwa kecerdasan manusia tidak terbatas pada satu jenis seperti yang sering diukur oleh tes IQ, tetapi terdiri dari berbagai jenis kecerdasan yang mencerminkan cara seseorang memahami dunia dan memecahkan masalah. Menurut teori ini, setiap individu memiliki kombinasi unik dari berbagai jenis kecerdasan yang bisa berbeda tingkatannya antara satu orang dengan yang lain. Teori ini menekankan pentingnya mengenali keragaman kemampuan dan potensi setiap individu. Terus, apa saja sih multiple intelligence itu? Howard Gardner mengidentifikasi 8 jenis kecerdasan utama, dan belakangan ini ia menambahkan kemungkinan kecerdasan ke-9, yaitu kecerdasan linguistik atau verbal linguistic intelligence. Yang kedua, kecerdasan logika matematika atau logical mathematical intelligence. Yang ketiga, kecerdasan visual spatial intelligence. Kecerdasan kinestetik tubuh, bodily kinesthetical intelligence. Kecerdasan musical intelligence. Kecerdasan interpersonal intelligence. Kecerdasan intrapersonal intelligence. Kecerdasan naturalist intelligence. Dan yang terakhir, kecerdasan existential intelligence. Jadi itu semua dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Bye bye. Pada pembahasan kali ini yaitu mengenai gaya belajar peserta didik. Konsep gaya belajar itu didasarkan pada ide bahwa setiap peserta didik memiliki preferensi yang berbeda dalam menerima dan memproses informasi. Salah satu model yang paling terkenal adalah VAK atau Visual, Auditory, dan Kinesthetic yang diperkenalkan oleh Fleming pada 1987. Menurut teori ini, peserta didik belajar melalui 3 cara utama. Yang pertama itu ada gaya belajar visual. Nah, pada gaya belajar visual ini, peserta didik dengan gaya belajar visual lebih mudah memahami informasi ketika disajikan dalam bentuk gambar, diagram, peta, grafik, atau video. Mereka cenderung memperhatikan detail visual yang sering kali membutuhkan representasi visual untuk memahami konsep yang kompleks. Ciri-cirinya itu ada suka membaca dan menulis, mengingat dengan melihat gambar atau catatan, dan lebih mudah memahami peta atau bagian daripada penjelasan lisan. Strategi pembelajarannya ada gunakan peta konsep, infografis, atau presentasi visual. Dan yang kedua, berikan catatan dengan diagram atau gambar yang relevan. Selanjutnya ada gaya belajar auditori. Nah, maksudnya adalah peserta didik dengan gaya belajar auditori lebih mudah belajar melalui mendengarkan. Mereka menyerap informasi dengan baik ketika mendengarkan penjelasan verbal, diskusi kelompok, atau ceramah. Siswa ini mungkin lebih suka belajar dengan mendengarkan rekaman atau menjelaskan ulang pelajaran kepada orang lain. Ciri-cirinya yaitu suka berbicara dan berdiskusi, mengingat informasi yang didengar lebih mudah, sering berbicara kepada diri sendiri saat belajar. Strategi pembelajarannya gunakan ceramah, diskusi kelompok, atau media audio. Dan yang kedua, dorong mereka untuk merekam pelajaran dan mendengarkan ulang. Yang terakhir adalah gaya belajar kinestik. Peserta didik dengan gaya belajar kinestik, belajar melalui gerakan dan sentuhan, mereka lebih mudah memahami konsep ketika melibatkan aktivitas fisik, seperti percobaan, simulasi, atau bermain peran. Mereka seringkali perlu bergerak atau memanipulasi objek untuk memahami materi. Ciri-cirinya yang pertama ada suka kegiatan fisik atau manipulasi objek. Yang kedua, belajar dengan praktik langsung atau simulasi. Dan yang ketiga, sulit duduk diam dalam waktu lama. Untuk strategi pembelajarannya, yang pertama, gunakan aktivitas praktis atau eksperimen. Dan yang kedua, berikan kesempatan untuk bergerak selama pelajaran, misalnya dengan permainan peran atau simulasi.
Salah satu karakteristik pelajar ialah level dari kecerdasan mereka sendiri, dan salah satu cara untuk mengetahui sebaik apa seseorang dapat menggunakan pikirannya dapat diketahui dengan mengambil tes IQ. Adapun IQ atau Intelligence Quotient ialah cara untuk mengukur kemampuan berpikir seseorang dengan membandingkan kecerdasan mental dan umur mereka sendiri. Teori pengukuran IQ pertama diciptakan oleh Alfred Binet. Tes IQ digunakan untuk mengukur batas kapasitas berpikir seseorang. Dengan mengetahui itu, pengajar dapat lebih mudah beradaptasi terhadap kecerdasan peserta didik yang beragam, serta dapat menyesuaikan pengajaran yang bersifat efektif dan optimal untuk para peserta didik. Prosedur penentuan kecerdasan pun diketahui dengan membandingkan kecerdasan mental dan kecerdasan berdasarkan standar umur. Kecerdasan mental didapat dari membandingkan tes IQ-nya dengan hasil tes orang-orang normal yang berumur sama, yang mana hasil tes mereka berstandar normal atau dianggap average. Adapun level-level dari intelektual seseorang. Pertama, Alfred Binet mengingatkan kita dua hal. Pertama, yaitu intelijensi tidak mengukur kemampuan yang bersifat permanen atau intelijensi alamiah, tetapi intelijensi merupakan hasil keturunan dan pengaruh lingkungan. Kedua, intelijensi bukan untuk melabeli individu-individu tertentu. Berikut adalah level dari kecerdasan seseorang. Perlu diingat, penyebutan-penyebutan ini bukan untuk melabeli seseorang secara negatif, tetapi untuk mencapai tujuan pengajaran yang efektif. Idiot, imbecile, moron, stupid, low normal, medium normal, high normal, intelligent, very intelligent, and genius. Akan terlalu panjang jika menjelaskan satu persatu kecerdasan yang di atas, maka dari itu akan saya ringkas menjadi tiga, yaitu di bawah standar, standar, dan di atas standar. Pertama, di bawah standar. Mereka yang ada di level ini ialah idiot, imbecile, moron, and stupid. Mereka mempunyai kecerdasan yang rendah dibandingkan kebanyakan orang. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi orang-orang ini ialah ketidakmampuan mengurus diri sendiri, dependent dengan orang lain, dan kemampuan solving dan planning yang rendah. Dikarenakan itu, mereka yang ada di level ini disediakan lembaga pendidikan yang terkhusus untuk menangani dan mempermudah mengurus pembelajaran mereka. Kedua, standar. Low, medium, high, normal ialah level yang ada di kategori ini. Walaupun terkadang ada kesulitan dalam memahami beberapa hal, kebanyakan dari mereka tetap dapat menjalani kehidupan pendidikan SD, SMP, dan SMA dengan baik. Kategori ini ialah tingkat kecerdasan normal atau kategori yang mencakupi persentase terbanyak di suatu populasi. Dan ketiga, di atas standar. Intelligent, very intelligent, dan genius. Mereka ialah individu yang sukses dalam bidang akademik dan unggul dalam membaca, memiliki pengetahuan angka yang baik, dan cepat memahami makna abstrak. Mereka dapat memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang baru meskipun mereka tidak berada dalam lembaga pendidikan. And you don't seem to understand. A shame you